ketemu lagi dengan Juwita Javipa Siniar atau podcast dalam bahasa Indonesia. Salah, bahasa Inggris. Siniar bahasa Indonesia ya. Oke, belum banyak yang tahu memang kalau dalam bahasa Indonesia itu ternyata ada istilah siniar. Kalau orang sekarang bilangnya podcast gitu. Kita juga udah punya istilahnya. Malam ini senang sekali ya, istimewa sekali saya kedatangan wanita yang luar biasa. Dia ibu rumah tangga, wanita karir, apalagi ya selebritis. Selebritis di mana ya? Paling tidak di komplek perumahannya. Siapa dia? Yang pasti saya kagum sekali dengan perempuan ini dan saya selama COVID merasa tertolong sekali gitu ya. Tertolong dalam banyak hal karena dia kalau ditanya apa-apa, kalau dimintain tolong apa-apa, langsung oke, iya anti, segera anti gitu. Aku salut, padahal aku belum kenal dekat, belum kenal lama gitu ya. Dan awal pertemanan kami juga cukup unik karena awalnya beliau ini punya anak yang sekolah di TK dan saya punya ponakan yang sekolah di TK. Temenan itu awalnya. Agak jauh ya, tapi I just know kita just klik aja dan tanpa panjang lebar lagi mari kita persilakan saja beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan. Iya, terima kasih. Saya tersanjung banget loh. Bapak Ju. Sanjung. Terima kasih Kakak. Selamat malam Kakak, cantik banget. Aduh. Aku kayaknya kurang glowing nih. Ya. Udah glowing. Senyumnya kan udah glowing. Oke, perkenalkan saya Eva Trisya, ibu rumah tangga sejati. Admin dan chef di rumah, ya kan. Terus banyak lah kalau ibu rumah tangga sebenarnya banyak kerjaannya ya, ngurusin toko, iya. Terus balas chat customer, iya gitu. Semua lah, all in ditampung. Oke. Boleh tahu nih, waktu kecil sebenarnya cita-citanya apa gitu? Kok banyak sekali tadi yang dikerjain? Emang waktu kecil cita-citanya apa? Jadi apa ya? Dulu mah sebenarnya pengennya itu kayak insinyur pertanian gitu ya dulu. Terus nggak kesampaian, SMA tuh nggak kesampaian karena kata orang tua, kamu kalau mau kuliah harus dengan biaya sendiri gitu. Iya, sebenarnya kan nggak bisa ya kalau ke IPB itu kan harus ikut jalur apa ya waktu itu undangan. Iya, dulu kan banget tuh pengen ke IPB, nggak kesampean. Terus? Jadi sempat jadi karyawan swasta di bank, sebut saja BCA. Sebut saja. Ini kita tidak disponsori siapa kok. Nggak apa-apa, bebas. Iya, terus sempat pindah-pindah dari BCA ke Hana Bank. Terakhir tuh yang diambil sama CT tuh yang Bang Harda ya, Bang Harda Internasional. Udah. Setelah itu ikut suami. Ikut suami. Jual dagang. Oke, dagang ya. Oke, ini menarik nih karena aku juga sekarang sekolahnya berurusan dengan bisnis lah ya gitu. Walaupun aku nggak pernah menjalankan bisnis, nggak tahu aku mau bisnis apa ini. Oke, sebelum kita nanya lebih lanjut soal bisnis nih, boleh tahu nggak seminggu ini lagu apa yang sering didengar? Lagu apa ya? BTS. BTS, oke. Yang mana, Dynamite atau yang Bon Molotov? Butter. Oh, Butter. Coba mungkin satu refnya boleh dinyanyikan? Aduh, nggak usah lah. Oke. Nah, terus kita ngomong soal bisnis nih ya. Nah, itu gimana awalnya? Maksudnya Cici kan aku tahu juga di GoFood juga ada makanannya kan, ada jualannya. Itu di Grab juga ada nggak? Di Grab belum sempet. Oke, apa namanya? Biar para pemirsa bisa tahu semua apa namanya. Ayo dong, sekalian kan ini kita promosikan. Kalau di Gojek itu raos pisan karena kan waktu itu bingung, aduh mau pilih nama apa ya? Nggak kepikiran kasih nama apa karena memang tujuannya emang iseng-iseng gitulah. Kalau makanya kita bangun bisnis harus punya tujuan ya. Punya tujuan, catat ya, oke. Teman-teman kalau mau bangun bisnis itu harus punya tujuan. Kalau sekedar iseng-iseng ya jadinya iseng-iseng juga gitu kan.
Eh, Heeh, heeh. nah, waktu itu saya ngambil karena kan kita tinggalnya di Bogor. Di Bogor itu Aha, kan lebih ke kalau bilang enak tuh raos, raos pisan jadi enak banget enak gitu. banget. Oke. Banget. Banget, enak banget. Nah, itu gimana awalnya? Maksudnya keisengan ini kan menghasilkan ya gitu. Aku ingat banget waktu Ya. si Mami Brigi masih di sini, dikit-dikit ke itu aja, ke Oh. Mama Deren aja, Mami Deren, Mami Deren. Jadi, Nah, waktu itu, iya iya. Waktu itu kan saya kan di klaster itu kan ada grup-grup RT namanya. Nah, grup hmm, klaster itu semua makanan tuh ada di situ. Tolong dong ini order open PO gitu kan, pre-order. open PO Pre-order. semua. Saya bilang kalau PO itu kan kita harus nunggu dong, nunggu kapan ready barangnya, Iya, makanan ini. Gitu. Kenapa kita bikin yang ready to eat gitu loh. Nah, ya udah, kepikirannya dari situ. Karena udah ada di pikiran, kenapa nggak di itu aja eksekusi? diwujudkan. Oke. Oh, iya. Tapi kan tadi sebenarnya kan pengalaman profesionalnya itu kan di bank ya, megang duit gitu ya, nggak ada hubungannya dengan kuliner gitu ya. Betul. Ini memang memang pada dasarnya suka masak, bisa masak atau suka makan kayak aku. Aku kan bisa makan doang. Aku seneng seneng masak dan seneng makan sebenarnya. Oh, oke. Terus Hmm. memilih menunya itu kan khas ya. Aku ingat banget. Gini nih kalau mama masakan Mami Deren nih, pasti ada itunya, serehnya. Pasti ada serehnya. Rasa serehnya pasti ada nih. Khasnya begini nih katanya gitu kan. Oh ya, gitu kan. Jadi udah tahu gitu. Nah, itu tadi kan oh ya para pemirsa tadi dia apa bahasa Sunda kita belajar hari ini raos pisan. Aku juga setelah tinggal di Bogor baru tahu artinya raos. Raos itu artinya Iya. enak ya kan. Kalau pisan ya udah tahu ya apa gelis pisan lah kayak bintang tamu kita ini kan Banget. gitu. Iya. Tapi kalau raos aku baru tahu setelah aku di Bogor. Nah, itu kosakata yang baru juga. Pemilihan menunya gimana waktu itu? Kan memutuskan, oke, aku ini yang udah ready to eat gitu. Mm-mm. Memutuskan menunya itu gimana waktu itu? Buat dilihat perbandingan kah dengan jualan tetangga yang lain? eh Waktu itu menunya sih sebenarnya untuk makanan kita sehari-hari ya. Jadi biar saya itu nggak yang kita makan sehari-hari aja gitu. Heeh. Jadi ya sama kayak bahan bakunya kan ayam, ayam tuh banyak kan. Kita tinggal Oh. olah menunya kita mau bikin apa nih ayamnya gitu. Ayam kan sebenarnya kalau udah ada bahannya itu gampang banget. Entah kita goreng, bikin rica-rica lah, mau sambel lah atau Mm-mm. sambel mata gitu-gitu kan tinggal di topping pakai sambel mata pun jadi sebenarnya menunya Oke, gitu. jadi awalnya jadi raos pisan ini kan awalnya di lingkungan komplek. Nah, itu bisa jadi kayak jualan ke online, kayak ada di GoFood sekarang. Itu berapa lama proses? Dari saya itu sebenarnya termasuk gampang banget ya kalau kita mau mulai bisnis makanan, apalagi semua orang pegang handphone kan, semuanya saya Mm-mm. kerjakan dari handphone gitu. Mm-mm. Jadi daftarnya itu nggak nyampe seminggu kok, verifikasi yang penting kita udah dapet data formulirnya udah diisi via handphone, terus kita foto, disuruh foto selfie, itu kurang lebih seminggu lah kita sekalian upload produk udah bisa langsung operasi. Oh, oke. Bisa Tapi langsung operasi. beralih ke GoFood itu setelah berapa lama di lingkungan dulu? Apa langsung ketika udah niat nih gitu, niat iseng-iseng tadi nih gitu ya, udah langsung mau pikirannya ke GoFood atau di lingkungan dulu, di komplek dulu? Sebelumnya saya di lingkungan dulu nih, bikin nggak berani langsung ke GoFood ya, karena kan masih sambil belajar, sambil Mm-mm. cari testimoni gimana caranya jualan di GoFood, kendalanya itu apa yang mesti Mm-mm. disiapin. Ya belajarnya di Google Oh, gitu. oke. Sebenarnya, karena saya nggak tahu mau belajar di mana, jadi belajarnya pokoknya belajar otodidak lah dari Otodidak Google. kan. Heeh. Hmm. Nah, pertama saya jualin sambel sambel dulu kan, sambel-sambelan lah. Tapi ternyata sambelan itu kan dia nggak tahan ya. Kalau Heeh. kalau kita packingnya itu hanya untuk 3 harian itu ya selebihnya basi gitu loh. Beda Aha. kalau yang kalengan kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi saya kepikiran kenapa saya nggak masukin GoFood aja gitu. Untuk bahan baku di Bogor sendiri itu tuh murah banget, termasuk murah banget dibanding Jakarta gitu loh.
ya udah cepet-cepet lah, cuman semingguan lah dari jualan online sambelan itu pindah ke GoFood untuk Oh, makanan yang jualin yang ready to eat. oke. Tadi ngomong belajarnya dari Google nih, ada kendala. Eh, apa nih? Ada nggak sih pengalaman-pengalaman? Kalau aku yakin pasti ngeliat Cici ini pasti ada inilah ya, perempuan tangguh yang pasti bisa, bisa nih. Tapi ada nggak sih pengalaman-pengalaman lucu gitu ya? Kan kita ngobrol santai ya. Pengalaman-pengalaman lucu selama untuk yang kuliner di komplek dan online ini, ada nggak sih yang kita bisa share Oh, ke orang-orang? iya. Kalau pengalaman lucu sih sebenarnya enggak. Kalau masak karena kan emang hobi masak ya, seneng aja. Jadi kalau di GoFood itu ada orderan masuk kan bunyi bunyi dong ya kan. Eh, Notifikasi bunyi. Kadang kan kita nggak bisa mantau stok makanan yang habis dan yang Oke, masih 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 ada. banyak gitu. Pas Mhm. di order ternyata ada bahan yang habis gitu. Kadang nggak bisa ditolak karena kan nggak bisa ditolak, harus kurir. Kebetulan waktu itu masih awal-awal, harus kurir yang itu apa namanya, yang kontak ke customer lagi, kita nego lagi, yang ada tuh apa, ini kita kasih info, misalnya kan nasi goreng tapi ternyata telurnya habis gitu kan, jadi gimana. Ayamnya belum menunggu ayamnya bertelur lagi gitu. Nasi goreng telurnya habis gitu. Ya gimana dong? Ya udah batal. Tapi ada juga yang nggak apa-apa, nanti ganti dong, taruh taruh kerupuk atau es teh gitu-gitu. Lebih ke bisa nego sih sama customer. Tapi kalau yang lucu sih belum 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 dapat pengalaman lucu. Belum dapat pengalaman lucunya. Oke, jadi di komedi kita belajar tragedy plus time it's a comedy. Mungkin pada saat itu kepanikan buat kita, kesusahan Itu buat kita. sebelumnya. Iya, tapi setelah kita bayang-bayangin sekarang kita bisa ketawa gitu. Itulah komedi gitu. Jadi komedi itu tragedi plus time. Tapi kemudian udah ada nggak sih itunya ritmenya, misalnya tanggal-tanggal muda pasti banyak orderan nih GoFood, tanggal-tanggal tua gitu kan ini orderan GoFoodnya sepi atau fluktuatif aja gitu. Ada nggak sih Ya, trennya gitu? betul. Nggak bisa diprediksi sebenarnya. Hmm. Kadang kita berpikir kan akhir bulan itu rame ya, akhir Mm-mm, bulan mm. tuh rame, rame tanggal gajian gitu. Ternyata Tanggal enggak, gajian. justru enggak sesuai itu gitu loh. Jadi kadang di tengah bulan pun kalau memang lagi rame malam, yang rame itu sebenarnya yang lunch sama dinner Heeh, gitu. heeh. Kalau dulu kan awal-awal 2020 itu masih kebantu sama mahasiswa karena kan di situ belum belum ada Libur. pandemi. Heeh, heeh, belum Betul. libur. Heeh. Akhirnya rame-ramenya mahasiswa jajan itu pokoknya, ya karena kan saya rata-rata tuh yang jajan mahasiswa. Oh iya kah? Mahasiswa. Iya, iya, iya. Oh, Mahasiswa, terus dosen karena nganternya itu ke kampus. ke kampus. Karena Oh, taunya karena dari tiap kali situ. ada yang hmm, kalau ada yang masuk tuh saya selalu tanya tanya ke driver karena kan nggak ada alamatnya ya kalau Heeh, di heeh, GoFood itu kalau heeh. customer. Jadi saya tanya, Pak, ini buat pengantaran kemana? Oh, ke kampus IPB, ke dalam ke dosen IPB gitu, rata-rata Heeh. sih. Oh, Tuh, tapi oke. sejak pandemi itu udah nggak bisa diprediksi lagi. Oh, jadi itu perubahan yang signifikan sebelum pandemi dengan pada saat pandemi ya, gitu. Oh, jadi rata-rata yang apa yang pesan makanannya itu mahasiswa gitu ya. Terus ini enggak sih apa namanya ada setelah berapa lama akhirnya bisa tahu nih ini yang paling sering dibeli gitu. Oh, Penjualan terbanyak gitu. iya. Kalau penjualan saya kan karena itu sering update ya, update Mm-mm. terus kita bikin promo. Jadi kalau penjualan terbanyak itu saya nggak bisa ini ya, apa namanya, eh, nggak bisa tahu karena kan kita harus bikin promo untuk mendapatkan penjualan terbanyak itu kita bikin promo, harus bikin promo dari menu-menu tertentu kayak Heeh. gitu. Jadi setelah belajar itu di Google kendalanya, jadi kurang lebih sebulanan lah, sebulanan Heeh. baru tahu nih menu-menu yang
best seller. Bestseller. Oh, oke. Tapi kalau Betul. sekarang nih bestsellernya di Raos Pisan apa nih? Kalau kita boleh tahu nih. Apa Tahu aja? mun, Apa? tahu mun sama kemarin kan saya upgrade tahu, bahan Tahu, pokoknya tahu, dari tahu, tahu, tahu. mau tahu. Tahu putih, tahu mun sama saya bikin menu Korea namanya sundubu jigae. Oh, oke. Sundubu jigae. Jadi Yang lagi biasa hits kan ya? Nongol tuh iya menunya selalu ada di drama-drama Korea biasanya. Jadi Oh, oke. udah sebulan ini baru saya upgrade menunya gitu. Oh, Karena oke. pikir apa ya yang bisa kita bikin supaya menarik gitu loh di etalasenya, di etalase GoFood. Ya udah Hmm. kita coba bikin menu-menu yang ada di biasanya ada di drakor kan. Nah, gimana yang gampang dan bahan pokoknya itu ada di sini. Oke, ini sebenarnya Gampang aku banget. udah lama penasaran ya. Kan Cici kan itunya kan di rumah ya, masaknya kan di rumah kan ya, di sini kan. Kemudian Cici juga pagi kan pergi ke toko juga sebelum kita ngomongin soal toko nih. Itu bagi Hmm, waktunya kayak gimana? Misalnya ada order nih gitu. Jadi itu handphone ada di Cici apa di orang rumah? Aku pegang. Iya, bagusnya GoFood itu kan kita bisa tinggal geser, pengen buka etalasenya tinggal digeser buka, restonya kalau pas lagi sempet kita buka, kalau enggak ya ditutup aja. Itu tinggal digeser-geser Ah, aja tuh, gampang banget. Makanya seneng banget sebenarnya sama aplikasi yang seperti ini tuh membantu kita banget. Kalau oh jadi memang jadi misalnya kalau udah malam nih, Cici tutup aja gitu, close sudah gitu. Jadi orang nggak bakal pesen. ya, Oh gitu. betul, nggak bakalan keluar. Iya, meskipun dicari menunya nggak bakalan keluar. Oh, oke. Jadi Tuh. misalnya siang-siang nih udah mau jadwalnya makan siang jam 10 dibuka lah ya gitu. Misalnya karena udah ready Hmm. gitu ya. Itu ngerjain Mm-mm. dua-duanya gitu. Sekalipun misalnya lagi di toko ngerjain juga. Enggak dong. Kalau kalau pemesanan di online itu kan kita bisa tunda ya, bisa bisa Heeh. ditunda buat besok gitu kan. Jadi masih bisa kita handle lah kalau kayak gitu sebenarnya Oh, oke. masih Baik. bisa handle. Oke, baik para pemirsa, Cici ini juga punya bisnis lain lagi. Dia ada lagi sibuk lagi di toko. Pokoknya kalau aku nggak tahu kenapa aku bahagia aja ngelihat panci-panci, Tupperware, apa ya, apa kontainer Tupperware kan merek ya, Konten kontainer apa konten. itu aku senang aja ngelihatnya gitu. Ngelihatnya aja aku udah seneng gitu. To be honest gitu kan. Ini apa aja lagi dipostingin dan itu segala ayah gitu. Nah, boleh cerita nggak Oh, soal toko ini? Karena Cici adalah orang pertama yang gue kenal in person punya bisnis kayak gini gitu loh. Selama ini gue tau aku beli aja, tapi gue nggak sampai kenal sama yang jualan gitu loh. Ini gue kenal, lu aku ada orang pertama gitu loh. Boleh cerita nggak itu? Gimana ceritanya juga itu? iya. Kalau di toko itu saya baru Wijaya, ke toko Wijaya apa? baru ke toko setelah kurang lebih Wi- 2 tahun belakangan inilah. Wijaya apa namanya? Setahun masuk masuk 2 tahun. Wijaya Collection. Wijaya Collection. Kalau iya betul. Sebenarnya awal-awal buka toko marketplace itu sebenarnya dulu malah sebelum saya resign dari kantor lama dari bank. Waktu itu seneng aja lihat kok ini mereka bisa jualan marketplace. Marketplace itu seperti apa gitu kan. Pengen tahu dong. Waktu itu kan Tokopedia sama Shopee yang lagi saingan tuh 2017. Saya bilang saya coba deh buka dua-duanya. Belajar tuh sambil di kantor sambil otak-atik kan lihat oh ternyata itu. Udah mulai dari situ tertarik sama dunia apa namanya retail apa ya online lah marketplace ya. Terus awal 2017 saya mulai buka marketplace, saya dan suami masih masih kerja kantoran. Tadinya orang kantoran berdua-duanya. Oke. Ya, betul. Nanti pas ke sini saya pikir kan ngapain kita mau sampai kapan kan kerja kantoran gitu loh. Kenapa kita nggak bangun bisnis aja? Bangun bisnis. Ya udah, kalau gitu berarti suami ke toko dan saya bantuin dari belakang. Jadi apa? Jadi admin. Jadi admin itu keterusan dari yang buka dulu marketplace karena suami kan nggak mau meskipun dia IT tuh dia nggak mau yang ribet-ribet kayak gitu tuh.
Oh, Balas padahal bisa chat. dimanfaatkan skill-nya ya, IT pula lagi. Iya, tapi dia tetap nggak mau lah urusan sama customer, balas chat, balas ini. Ya udah saya bilang kalau balas chat untuk ukuran yang lain-lain saya aja, kamu di toko gitu loh. Itu, dan mulai upload barang tiap hari, minimal sehari ada 2 3 barang diupload gitu, dibikin Hmm. target aja, Di target target harian. aja, oh, target Hmm. harian. Nah, itu kan Oh, ada di Tokopedia ya, ada di Shopee juga. Nah, itu sama nggak sih awalnya kayak tadi yang makanan, kuliner, berpikir kenapa kita hmm. nggak globalkan saja, di online kan saja, gitu juga nggak sih prosesnya? Iya, Oke. itu kurang itu. Eh, Mm-mm. apa namanya tapi kan hari gini gitu ya, ya aku sih termasuk juga perubahan terbesar yang terjadi selama COVID ini kan, yang tadinya apa ya, beli-beli itu langsung, sekarang mau nggak mau belinya online gitu, dan ternyata Iya, it's fun gitu ya, it's fun artinya kayak misalnya gue nggak harus capek pegang dorong-dorong troli gitu ya, nggak capek dorong-dorong troli kan, karena tinggal masukin, tinggal betul. klik klik klik, terus besok kalau berubah pikiran tinggal dihapus saja kan gitu ya. Oke, Iya, nah betul. tapi ngomong-ngomong soal pandemi nih gitu ya, ada nggak sih perubahan baru yang positif selain yang 5M atau 6M itu yang Cici Mm. alami, yang apa ya, perubahan positif lah yang sampai sekarang akhirnya ditekuni dengan serius? Perubahan positif dari yang di toko ya, maksudnya Ah, usaha ah, kita ya, usaha usaha di kita. bisnis ya maksudnya. Betul. Kalau kayak perubahan positifnya itu sebenarnya lebih ke kita bisa bantu. Nah, ini jadi catatan buat saya juga sebenarnya. Semenjak pandemi ini, kita tuh jadi banyak ngebantu UMKM. Jadi lebih ke bisnis kuliner kayak kue-kue, kue pancong gitu-gitu. Jadi banyak anak muda yang buka usaha berhenti dari kerja, entah itu kena PHK atau apa, saya nggak pernah nanya. Cuman saya tanya tujuan dia mau beli ini sebenarnya mau buat apa gitu kan. Apakah Mm-mm. untuk dikonsumsi aja atau buat bisnis. Ternyata kebanyakan dari mereka itu untuk bisnis. Ah, ah, Lebih ah. banyak itu di peralatan baking dan apa kayak bakso-bakso, tong soto gitu. Heeh, heeh. Aku Nah, lihat kita itu posisinya sharingnya Cici waktu di seminar kemarin. Heeh, heeh, heeh. ya, jadi mereka tuh jadi dari pertengahan 2020 itu udah kelihatan, oh ini tuh banyak banget yang cari gitu loh, peralatan bakso-bakso lah, dari soto, dari macam-macam, bakso Malang kayak Heeh, gitu. heeh. Dan sebenarnya positifnya itu ternyata COVID ini nggak hanya bikin orang ketakutan, tapi jadi banyak peluang. Jadi banyak Oke. peluang. Heeh, heeh. Betul. Ya hampir Dan setiap minggu tuh ada aja yang mau buka usaha baru bisnis hmm. kuliner. Coba bayangkan hampir setiap minggu di Bogor doang ya. Itu Oh, di oke. tempat saya aja. Nah, jadi setiap kali ada yang belanja, buat apa? Oh ini mau buka di daerah Ciamas. Oh gitu. Saya sampai bingung. Ini tiap hari ada yang buka tukang bakso, emang ada yang beli? Iya, iya. Tapi, Oh. nah, tapi ada yang usaha dari rumah. Jadi mereka bikin kayak pre-order kayak gitu. Mungkin pasarannya dapet ya. Jadi jadi itu customer-nya bilang dia dapat peluang untuk apa? Masukin bikin-bikin kayak frozen gitu-gitu kan. Heeh, Mereka heeh. frozen food, ada bakso yang frozen gitu-gitu. Banyak sih sebenarnya peluang yang berdampak positif juga buat buat kita gitu loh. Oh, oke. Nah, jadi menarik ya gitu kan, sampai kan nggak kepikiran tadinya ya. Ini kan COVID ya. Dia kok orang mulu-mulu apa kok rajin sekali, banyak sekali orang yang beli kukusan atau dandang gede gitu kan. Ini buat apa sih gitu ya? Oh, dan kalau misalnya di range tuh usianya gitu kan, mungkin kalau dia usianya di atas 50 sih udah rata-rata udah melek Android juga sih. Nah, kalau yang beli ini yang tadi dibilang tuh banyak yang muda-muda ya, yang maksudnya mereka beli Iya. online apa? Oh, beli online kah atau beli langsung? Ada yang beli langsung, ada yang beli online. Kebanyakan sih kalau kayak peralatan baking gitu kan lebih gampang ngirimnya ya. Tapi kalau Heeh. kayak peralatan volumenya gede kan mereka langsung ke toko.
Mereka langsung ke gitu. toko. Oh. Betul, cuman ada 1-2 orang kalau untuk peralatan baking tuh mereka langsung ke toko. Karena kan belinya kadang Partai besar. banyak-banyakan. Oh, oke. Dan mereka untuk buka outlet tuh. Kemarin tuh dapet customer yang daerah Bogor. Depok, Depok. Saya bilang dari Depok ke Bogor mending gojekin aja kali ya. Oh, Oh padahal nggak kan usah biar lumayan ya. jadi Hmm. banyak juga kadang kita tukeran WA gimana saya sambil nanya juga bisnisnya jadi bikin apa nih terus di foto nih gerobak saya pancongin aja kata gitu kan kuenya pancong kan kue pancong anak-anak mudanya ini kreatif banget jadi dia bikin flyer gitu memang menggiurkan lah tuh kue pancongnya. Oh, oke. Keren Kita banget ya ikutan seneng lah ya. Ih, dia beli jadi bilang tokoku seneng gitu ya, ya, ya. betul. Oh, Jadi senengnya. bilang wah hebat ya zaman sekarang yang anak muda jadi nggak harus iya kata dia ngapain kalau kita bisa buat usaha sendiri nggak harus di kantor kok gitu, gitu Ah, sih oke. Baik. keren lah kalau Oke, itu tadi anak-anak soal bisnis muda. toko. Kemudian bisnis apa lagi kemarin yang kita bahas? Apa Bitcoin ya? Bitcoin atau apa sih kemarin yang mau di-share sama kita di sini? Yang mana Bitcoin enggak nggak main Bitcoin enggak nggak main Bitcoin Jadi nggak mainnya apa? berani gitu. Belum berani, bukan nggak berani. Oke. Terus ini kayak gimana ya? Aku kebayang gini ya. Setiap hari kan, oh ya, pemirsa, bintang tamu kita ini punya 3 jagoan kecil ya, lucu-lucu dan kayaknya nggak bisa diem ya, kayak ulet ya. Kalau aku lihat itu kayaknya semua nggak bisa diem ya gitu. Nah itu Pun gimana? aku Iya, itu gimana bagi waktunya gitu? I mean like mereka juga ini nggak sih apa namanya udah familiar nggak sih kalau ini mak gua nih sibuk ngurusin makanan, sibuk ngurusin toko, ngurusin ini gitu juga nggak sih? Atau gimana gitu? Mereka aware nggak sih kalau emaknya sesibuk ini? kalau puji Tuhan udah terbiasa sebenarnya. Cuman kalau waktu awal-awal kan saya masih mainnya di GoFood. Nah, Ah, anak-anak seneng karena saya di rumah. Kalau saya buka GoFood berarti saya posisinya ada di rumah, berarti ada di ya rumah. kan? Betul. Tapi kalau saya ngurusin toko, saya harus ke toko tuh meskipun hanya setengah hari. Jadi kadang pernah tuh bagi bagi waktu bagi waktu habis ngurusin GoFood, ya udah saya tutup sebentar. Jadi Ah, cuma sampai jam 10 buka GoFood sampai jam 10 siangnya baru ke toko. Nah, memang ada protes dari yang sulung yang gede, yang Darren, seumuran Brigita, yang seumuran ah, Brigita. ya Darren, Dia protes, kenapa nggak di rumah aja sih? Kenapa nggak di rumah aja sih? Iya. Mama ngapain ke toko? Ya, sama kita aja di rumah main. Tapi kan kita punya alasan harus ada yang gimana ya? Harus ada alasan lah yang kita harus kasih tahu ke dia gitu. Kalau ya harus bantuin papa di toko gitu. Karena kan kebutuhan kita juga banyak buat beli ini gitu kan. Iya sih, aku pengen jajan. Mau jajan ini nggak bisa nanti nggak ada uangnya. Oh, oke. Pasti ada Masih dramanya. Ya dramanya apalagi ya. yang bontot kan. Yang bontot itu paling nggak suka kalau lihat mamanya jalan kan. Cuman kesini udah terbiasa, ya udah nggak masalah, udah enjoy lah. Mereka juga Udah nggak tahu lah terlalu. ya. Oke, tapi dari kita balik lagi yang ke kuliner ya. Itu selama pandemi untuk kemasan dan yang lain-lain ada perubahan nggak sih gitu? Kalau aku lihat kan kalau aku pesan makanan nih, dulu nggak ada tuh yang pakai plastik apa dijepit gitu, gitu ada yang kayak zip gitu di bungkusannya gitu kan. Sekarang jadi ada. Nah dari apa Raos Pisan ini sendiri ada perubahan nggak sih untuk kemasannya? Untuk kemasan kan kita pakai yang paper lunch ya, jadi masih cuman upgrade kemasannya aja, dus-dusnya. Terus Oh lebih gitu. menarik ada gambar ayam jago gitu kan. Kan sekarang tuh sekarang kan ada apa namanya? Udah gampang banget kita belinya juga di marketplace. Karena kan saya nggak sempet jalan-jalan ke sana ke sini untuk cari distributor yang murahnya itu. Sebenarnya ya kita cari yang gampang aja. Beli Oh, dari marketplace. jadi apa? Kemasan-kemasannya. Jadi pelaku bisnis online juga belanjanya online juga gitu juga lah ya. Iya.
Tapi Iya, ini betul. ini nggak sih pernah pernah kebalik-balik nggak sih? Ini sebenarnya pelanggan gue di Tokopedia atau di GoFood pernah pernah ini nggak sih pernah keselip nggak sih gitu? Kalau GoFood itu kan kita nggak bisa kontak sama customer. Oh Kalau di iya ya, oh iya dengan driver ya, yang oh bisa iya. kontak customer hanya driver. Heeh. Yang Driver. Tokopedia, yang Cuman Tokopedia, kalau Tokopedia. Tokopedia dan Shopee, kebetulan kalau kayak gitu saya langsung bikin nama spesial di belakang tuh ada titelnya. Misalnya nih Ani Tokopedia atau Ani Topet, Ani Shopee gitu. Kalau kita Ah, sempat kontak di WhatsApp, jadi gampang. Oh ini pelanggan yang di Tokopedia nih. Jadi oh. bisa Terus, dari oke, situ. suka ada yang iseng nggak? Iseng gimana nih? Misalnya kalau kita baca nih ya kan testimoni-testimoni baik itu seller ataupun buyer, penjual ataupun pembeli, misalnya ada pembeli yang anak-anak ternyata dia cash on delivery gitu kan. Nah ternyata nggak punya uang Kak katanya gitu. Belum, belum, jangan lah. Iya, Jangan, jadi jangan. kan nah, makanya ini kan apa namanya aku termasuk yang apa ya apa namanya karena kan ketat ya persaingan online ini juga kayak misalnya aku beli Betul. beli parutan keju misalnya ini sama-sama jual parutan keju ada puluhan orang yang jual parutan keju gitu yang membuat aku memutuskan aku akan memilih pedagang A atau penjual B gitu ya adalah pertama ya kualitas chatnya gitu ya kan dia cepat apa enggak ya pasti cepat apa enggak gitu cepat kemudian ya inilah apa hospitality lah ya bagaimana dia meresponi kebutuhan kita kebingungan kita gitu misalnya kita tanya ini bahannya apa ukurannya berapa gitu itu ada yang iseng nggak sih atau udah tahu nih ah ini cuma nanya doang nih nggak jadi beli nih gitu udah mulai kebaca nggak sih gitu udah mulai ini nggak udah mulai ya hatam lah ya. Ya pasti ada ya kalau kita dari seller lain juga apalagi lihat testimoni-testimoni kan kadang saya juga belanjanya dari online shop kan. Pasti yang kita lihat ratingnya. Yang kita Rating. lihat kan rating produknya gimana dari chatnya. Tapi kalau iseng ke saya tuh ke toko tuh belum belum ada ya ke kita sendiri tuh belum ada. Cuman kalau untuk memprediksi customer mau beli apa enggak itu kan kita nggak bisa ya harus positive thing dulu nih dia pasti beli gitu dia pasti beli jadi gimana caranya kalaupun hari ini nggak closing kita follow up biar besok dia bisa beli lagi gitu. Oh, gitu di follow up Betul. lagi Jadi ya. kalaupun memang hari ini nggak beli, ya mikirnya oh pasti besok kali ya hari ini nggak sempet gitu. Kita lebih mikir ke situ aja. Eh, Kalau masalah beli nggak belinya. Aku termasuk orang yang setia ya, maksudnya setianya gitu, termasuk beli-beli gitu. Jadi misalnya gini, aku ada satu apa ya penjual gitu, dia pernah kasih pelayanannya menurut aku tidak bagus gitu loh. Maksudnya dia tidak memberikan yang aku mau gitu. And then aku nggak give up gitu. I try apa masih coba lagi gitu loh. Dan dia, tapi memang aku bilang lain kali diperbaikin ya gitu. Jadi kemudian aku beli lagi, dia perbaikin gitu. Ada nggak sih kayak gitu yang pasti ada lah ya, maksudnya yang kan nggak Iya. semua yang memberikan rating bintang 5 gitu kan. Tapi pernah nggak sih, ada nggak sampai nggak sih penelitian, bukan penelitian lah ya, atau pengamatan lah, yang dia udah ngasih bintangnya jelek gitu ya, atau bintangnya mungkin cuma bintang 3, kemudian dia masih belanja lagi. Ada nggak sih ada nggak pengamatan sampai ke situ? Ada, Nah, ada. kayak gimana tuh? Dan ada berapa kali kejadian dia udah ngasih bukan bintang 3 lagi, bintang 1. Oh, bintang Bintang 1. 1 kejam ya? Bintang Oke. 1 dikit lagi karena menurut dia memang bukan kesalahan kita juga kan klien kurir pada saat itu gitu. Dia kebetulan customer ini belinya barang pecah belah. Nah, kita Oh, sudah oke. Udah udah wanti-wanti. packing yang menurut saya memang udah standarnya udah aman banget, tapi ternyata di lapangan kan kita nggak tahu ya apakah itu ditimpa sama barang berat atau gimana. Dan dia kasih bintang 1, saya bilang wah. Kalau untuk masalah kurir kan kita nggak bisa prediksi kurirnya bagus apa enggak gitu, tanggung jawab apa enggak.
Nah, kalau di marketplace yang orange ini kan dia nggak ada asuransi barang gitu kan. Nah, sementara kalau yang hijau itu bisa asuransikan barang. Jadi kalau memang ada kerusakan, customer itu kita anjurkan untuk klaim ke Tokopedia dan itu bakalan saya disebut dan itu bakalan itu bakalan di cover kalau di Tokopedia. Kalau yang di sebelah belum ada fasilitas seperti itu gitu. Jadi waktu itu customer saya kan saya jelasin kalau di sini kan kita nggak ada kendalanya di Shopee itu kita nggak ada asuransi barang. Jadi kalau barang pecah belah dan kelalaian kurir kita nggak bisa ganti, mohon maaf. Dan dia kasih bintang 1. Tapi besok saya order lagi, tolong di packing ya, packing yang rapi ya. Dan dia beli lagi, beli barang yang sama. Oh, beli barang yang sama ya, oke. Gitu. Cuma meskipun kita dari pihak toko kan pengen tolong dibenerin dong ratingnya, jangan bintang 1, 4, 3 atau 4 gitu kan gitu. Tapi memang hak dia juga untuk memberi rating, ya sudah, kita nggak bisa paksa. Oke, baik. Sebenarnya aku masih pengen tanya masih banyak nih ya, cuman kita dibatasi oleh waktu juga. Sebelum menutup podcast ini, aku akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan yang Cici bisa jawab dengan cepat ya, gitu. Ada 13.000 pertanyaan, siap nggak kira-kira? Diskon nggak? Diskon dong, 13.000. Oke. Sebutkan 3 nama dalam kehidupan Cici Eva ini yang sering bikin Cici ketawa. Suami. Oke. Terus? Suami dan anak-anak. Dan mertua. Oh, mertua juga lucu. Oke, bagus. Kapan terakhir Cici merasa sedih? Sampai yang gitu. Kalau sedih itu sebenarnya kalau pulang kampung karena kan waktunya hanya sedikit ya kan, kita nggak bisa lama-lama karena kan di sini tinggalin anak-anak sama suami juga gitu. Terakhir sedih itu kalau pulang kampung aja, balik ke sini kan pasti mewek dulu. Oh, oke. Harus lebih sering kayaknya pulang kampungnya. Sedih perpisahan dengan orang tua ya, meskipun bakalan ketemu lagi, tetap aja sedihnya di situ sih. Baik, ini kan Cici kan pinter masak ya, jago masak ya, pasti banyak tahu sayur. Sebutkan 5 sayur yang berwarna kuning. Ayo. Berwarna kuning? Iya. Makanya sayuran hijau. ayo, warna kuning. Masuk golongan sayur. Ayo. Paprika termasuk nggak sih? Paprika, ya paprika. Apalagi yang kuning? Jagung. Aduh. Apa ya? Jagung. Oh iya. Ayo cepetan, nanti ini tonton sama Darren loh. Kok Mami nggak bisa jawab nanti katanya. Aduh. Labu. Oke, ayo 2 lagi. Apa lagi sih yang kuning? Yo. Sayuran kuning. Tetot. Ya bisa. Oke, baik. Sebutkan 5 peralatan dapur untuk membuat rendang. 5 peralatan dapur. Ya, wajan atau kuali dong. Oke, ya kan? Terus codet. Kan? Codet. Siapa lagi? Ulekan. Codet sama ulekan nggak sama, Ci? Hah? Sodet. Bukan cobek. Sodet. Sodet itu yang kayak gimana, Ci? Apa ya namanya kalau di sini bilangnya sodet. Sodet itu yang buat balikin apa namanya? Gorengan. Iya. Oh, okay. Apa namanya tuh? Sendok goreng. Sendok goreng. Kalau di sini bilangnya sodet.
Sodet, Sutil, oke. sodet ya, Mm-mm. bukan sutil. Sodet, Nah, kuali, ulekan, kali, ulekan, terus pisau, ya pisau. kan? Aha, satu lagi, Apa ya? Talenan lah, talenan. kan? Oke, ya, oke. Iya. Sekarang soal binatang ya. Sebutkan 3 binatang yang kentutnya Cici pernah dengar langsung. Hah? Belum ada sih. Belum ada, oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sebutkan, bukan gini, sebutkan nasihat yang Cici pernah dengar dari orang yang menurut Cici, Cici hormati lah ya, dan kemudian nasihat itu Cici juga sering berikan ke orang lain. Ada nggak sih? Ada dari papa saya. Ada Iya, ya. jadinya waktu itu papa bilang sabar. Nggak ada orang yang mati karena sabar. Udah gitu doang. Oh Tapi gitu. Oh, iya, nggak ada ya orang yang mati karena sabar gitu. Ya bener juga sih, bener juga. Justru sabar itu yang bikin saya sampai sampai ada di titik ini kan gitu. Kalau oh, kalau oke. nggak sabar coba, ya kan? Oke, aku baru Gimana? dengar loh ini. Aku baru dengar gak ada orang yang mati gara-gara sabar. Oke, aku baru dengar ya. Nggak Oke. ada yang pernah mati karena sabar aja. Sabar aja ya belum tentu bikin orang mati kan gitu. Ya Oh, bener juga sih. Ya udah sabar. Kalau oke. diomelin orang ya sabar gitu. Oke, baiklah, baik. Oke, ini kan kalau misalnya ini ya, Cici dikasih lah ya sama Bima Arya ya, anggaplah ya Bima Arya pesan raus pisang, kemudian kok kayaknya keren nih mama-mama satu nih, gue kasih hadiah lah ini ya, dikasih lah hadiah jalan-jalan keliling Eropa ya, selama 10 hari ya, semuanya ditanggung gitu, semuanya ditanggung. Dan Cici boleh ngajak satu orang untuk menemani Cici, tapi nggak boleh dari keluarga. Siapa yang bakal diajak? Nggak boleh dari keluarga. Ya udah bibi deh. Iya. Dia bukan keluarga, tapi udah sama kayak seperti keluarga, ya udah bibi gitu. Oke, oke. Kalau misalnya Cici punya kesempatan untuk bereinkarnasi, lahir kembali, Cici pengen lahir sebagai apa? Nggak pernah kepikiran ini. Kalau bisa Ya kalau lahir, reinkarnasi, iya reinkarnasi. Kalau aku pengen jadi spion bajai, supaya coba. biar jarang aja gitu. Oke, kalau Cici pengen lahir kembali itu jadi apa gitu? Jadi apa ya? Saya aja lahir nggak sesuai request, gimana dong? Emang requestnya apa? Emang requestnya apa? Oh, lahir. Requestnya bapak maksudnya. Ya, kalau dikasih kesempatan untuk bereinkarnasi, jadi yang sesuai kehendak Tuhan lah. Oke, baik. Kalau misalnya Cici punya super power, pengen super powernya bisa apa? Pengen punya super power seperti apa ya? Begini aja udah hebat sebenarnya. Oke. Iya, begini aja udah hebat kan? Iya, udah bersyukur Udah. banget. Ini ciri-ciri orang yang sangat bersyukur, ya, ya. Oke, iya, betul-betul. Keren banget. Ini pertanyaan terakhir, boleh dijawab, boleh enggak, gitu ya. Siapa nama pria yang pertama kali ditaksir? Yang pertama kali ditaksir. In a Waduh, romance waktu itu way sih, ya, ya, in a romance way ya. Iya. Masih SD. Dan memang udah nggak ini lagi. Siapa ya? SD udah genit kayaknya ya. Nama belakangnya, cuman nama depannya aja. Nama depannya itu Christopher, tapi belakangnya itu udah nggak tahu. Dan orangnya juga udah nggak tahu di mana. Oh, oke. Masih pertama kali pasir masih SD, nggak yang gini. Siapa tahu Christopher ada di sini, dia memberikan tiket keliling Eropa itu nanti ya. Baik, Cici, terima kasih.
Terima kasih banyak, sehat-sehat, semangat terus. Aku sih pengennya kita nongkrong ya, gitu. Aku sih pengennya kita nongkrong ya. Cuma aku ragu, dia ini ada waktu kayak kalau gua ajak nongkrong gitu ya. Kira-kira bisa nggak ini ya, gitu ya. Oke. Bisa ke Starbucks. Bisa ya, makanya bisa Kak gitu, makanya bisa Kak gitu. Bisa ya, bisa ya. Hmm. Oke, nanti kita atur lah ya. Terima Iya. kasih banyak Cici, sehat-sehat terus, sukses terus Iya. bisnisnya. Tetap cantik, tetap Sama. tetap apa ya, tetap awet muda, tetap gaya. Nggak nyangka kan? Nah, soalnya ini teman-temanku kan, teman-teman kuliah nih kemarin kan Cici kan nanya gitu kan ada fotonya, itu pada diomongin gitu loh. Betul kan ini siapa ya gitu kan, terus kan ini gue yang ngundang gue bilang. Mereka ada, itu siapa ya yang di belakang? Itu anaknya, enggak itu paling adeknya katanya. Masa fotomu itu dibilang itu adekmu sih gitu. Itu anaknya. Oke, terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oke, sehat-sehat. Kita ketemu lagi nanti ya. Baik, itu tadi obrolan santai kocak manis kita dengan Eva Trisia, seorang ibu yang luar biasa, karena selain jadi ibu, dia juga adalah wanita karir, banyak bisnisnya, dan tetap ceria dan semangat, sehat ya, awet muda. Mudah-mudahan para pemirsa, para pendengar bisa mendapatkan sesuatu, baik itu hiburan maupun informasi dari obrolan kita tadi. Terima kasih banyak, salam sehat, salam Dipa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.